ダンクはバスケットボールの花形。最もエキサイティングで最も観客が喜ぶプレー。僕も南葛だよ。今日転校してきたんだ。必ず俺の実力を見せつけてやる。いけー！ Oke, kembali lagi di Skorso. Kali ini saya Arista akan memandu obrolan santai siang hari ini bersama dua jurnalis dari Skor Indonesia, Kang Jalu dan Mas Torik. Apa kabar Kang Jalu, Mas Torik? Lihat dong ikon yang muncul kan. Siapa itu Kang, rambut ungu? Atsushi Murasakibara. Sepertinya ada hubungannya dengan bahasan kita siang hari ini nih. Oh enggak, ini Kita... tokoh favorit anak saya, yes. Oh, kebetulan kita hari ini mau bahas soal film-film anime yang bertema olahraga, Kang. Oh, Mas tapi Torik. kalau kata James Redfield tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Sudah digariskan. Sudah digariskan, berarti ada sebuah pesan yang muncul dari situ. Langsung aja nih ya, buat Kang Jalu sama Mas Torik, film anime apa sih yang pernah ditonton atau berkesan selama ini gitu? Ya anime mah banyak, Chris. Film robot Yang semua. olahraga, yang olahraga. Bilang olahraga. dong. Iya. Kan kita olahraga mah slam dunk kalau gua. basket itu ya. Anak kan abas banget sini, anak basket banget tuh. Oh iya. Udah pakai topi basket juga. Udah topi basket. Dan bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan juga. Kenapa pakai topi ini? Karena asli Bandung saya. Oke. Kalau Mas Torik apa, Mas? Kalau gue sih ya dari dulu ya, dari kecil kan emang udah pasti yang jelas pasti ya nonton Tsubasa sama Slam Dunk yang tayang di TV ya dari kecil. Oh, Slam Dunk tayang di TV ya? Rick, Tayang dulu saya. di sore-sore gitu. Oh. Jadi tontonan wajib kalau sore itu Tsubasa sama Nggak Slam tahu Dunk. saya kalau Slam Dunk tuh ada di TV. Nah, berarti ngikutin ya dua Kang Jalu ngikutin Slam Dunk, Mas Torik ngikutin Slam Dunk dan juga Tsubasa gitu ya. Seberapa maniak gitu. Seberapa getol, seberapa demen. Kalau demen kan saya mah orangnya basket tuh ya bukan nggak jago juga, emang nggak bisa dikatakan nggak bisa lah. Cuman gara-gara Hanamichi Sakuragi itu bahwa orang yang biasa-biasa aja kalau mau berusaha kuat bisa menjadi pemain basket. Nah masalahnya satu, Riz, tekad saya nggak sekuat Hanamichi. Jadi ya udah ketika capek udah berhenti kalau saya. Sorry, gimana Mas? Kalau saya sih mungkin Slam Dunk itu yang ngenalin ke basket ya. Maksudnya dulu kecil kan kalau di desa itu kan nggak ada yang namanya basket. Taunya dari Slam Dunk. Jadi bikin ring di rumah gitu sama teman-teman main basket seadanya gitu ya gara-gara Slam Dunk. Terus juga berkesan sih kayak kata-katanya yang kata-kata pelatihnya itu yang jika kamu menyerah permainan udah berakhir. Itu mungkin kata-kata yang sangat ngena gitu loh pas kecil dulu. Sampai sekarang itu ya bisa jadi kayak pegangan gitu ya. Ada yang ngena Kang Jalu di kehidupan yang nyampe keinget sampai sekarang. Misalnya bola adalah teman Tsubasa ya. Bola adalah teman Tsubasa tuh si Torik aja kalau Tsubasa. Kalau saya pas lagi Tsubasa itu kan udah dewasa, Riz, masalahnya, Riz. Ketika Tsubasa. Ya, tapi kan nggak apa-apa nonton anime kan udah dewasa kalau juga. saya itu kan kuliah kan. Zaman kuliah saya seringnya belajar. Oh. Supaya untuk memperbaiki nilai karena nilai saya jelek banget. Jadi fokusnya belajar. Jadi pas kuliah tuh fix saya tuh kan sampai SMP SMA tuh rajin nonton film anime. Nah pas kuliah tuh nggak pernah sama sekali blast. Karena fokus belajar itu, baru setelah lulus kuliah baru mulai belajar itu lagi. Jadi kalau mungkin soal Tsubasa, Torik lebih paham lah kuat-kuatnya. Kalau Slam Dunk nanti, biar sepak bola dulu aja duluan. Mas Torik gimana, Tsubasa? Mana yang paling berkesan episodenya itu? Ya,
bola adalah teman itu udah kayak udah kayak semua orang kenal kata itu gitu loh. Karena mungkin angkatan saya, angkatan kita, angkatan saya ke bawah gitu kan semuanya, jangan nyebut kita dong. Makanya. angkatan saya gitu kan dari kecil kan emang nontonnya Tsubasa. Emang animenya kan tayangnya di Indonesia pas saya SD gitu. Kang Jalu udah kuliah. Jadi udah beda generasi. Jauh banget ya bedanya ya. SD sama kuliah gitu. Enggak, saya masuk SD-nya 3 tahun soalnya. Udah SD 3 tahun. Jadi sebenarnya tipis jaraknya, nggak sejauh itu. Maksudnya masuk SD ya, bukan sekolah SD. Terus di Nganterin rumah kakak kan gitu. kayak teman-teman kan pasti kalau main bola gitu, siapa sih yang nggak nyobain tendangan macannya Hyuga gitu, Dengan atau macan, iya. tendangan jarak jauhnya Tsubasa gitu, semuanya pasti pada nyobain lah pernah gitu. Jadi apa namanya, semuanya berkesan ya, semua adegan-adegan di Tsubasa. Kang Jalu kalau yang Slam Dunk yang paling berkesan yang pas Hanamichi di mana? Pas Hanamichi yang latihan jumping suto. Jadi kan si Hanamichi itu kan emang orang ya namanya juga modal gede doang ya, modal gede doang gitu, dia cuma mainnya under the ring. Untuk nembak nggak bisa. Nah, yang menarik adalah bahwa dia pernah ketika di lawan mana, bukan lawan Kainan ya, lawan Kainan, dia ngelempar, bukan lawan Kainan, pokoknya lawan babak Final Four itu dia dapat lemparan bebas. Nah, terus lemparan bebasnya itu dia aneh, dia lemparnya dari bawah. Kalau kata NBA itu grandma throw. Grandma throw yang mempopulerkannya Rick Barry ya, di Golden State tahun 70-an. Dan memang akurasinya tinggi. Nah, belakangan baru saya baca bahwa memang grandma throw itu menjadi salah satu kunci beberapa pemain memiliki akurasi free throw 100, hampir di atas 90%. Jadi sebenarnya dia itu sebenarnya salah satu lemparan yang paling efektif. Cuman mengapa banyak orang yang tidak mau melakukannya? Ternyata itu karena memang dia tampak bodoh lah. Bisa dikatakan ya, kayak apa namanya, lemparan nenek-nenek atau kayak anak kecil aja ngelempar. Nah, momen yang kedua adalah ketika dia si Sakuragi ditantang sama si pelatih untuk melakukan 20.000 tembakan dalam 1 minggu. Nah, itu kan pembuktian bahwa tekad yang kuat bisa mengalahkan segalanya, termasuk latihan jumping shoot. Karena jumping shoot bukan hal mudah ya, bisa nembak dari manapun, tapi ya akhirnya dia berhasil lah ketika untuk persiapan menghadapi putaran nasional. Ya 2 momen itu sih yang paling penting selain momen bagian dia bercandain Rukawa. Tapi pas itu tuh kayak grandma throw-nya itu jadi trending loh. Maksudnya anak-anak juga kalau main basket itu suka banget kalau nggak bisa itu ngelemparnya gini kan. Iya, padahal grandma throw itu udah ada dari tahun akhir 60-an tuh udah ada siapa pencetak poin terbanyak, salah satu pencetak poin terbanyak, Bill Russell pun sempat melakukannya. Bill Russell itu adalah center yang bisa mencetak 101 poin ya, kalau nggak salah di sejarah NBA. Namun dia punya rekor lemparan bebas yang buruk. Dia pernah mencoba grandma yang asalnya persentase lemparan bebas 40% menjadi 70%, tapi dia hanya lakukan dalam 1 musim. Itu alasannya. Yang saya merasa tampak seperti konyol aja lah melakukan lemparan seperti ini. Jadi buat dia nggak masalah, gagal, yang penting bisa cetak poin dari lebih banyak dan tidak tampak konyol gitu. Itu sih. Tapi Hanamichi-nya udah konyol gitu ya Kang. Jadi nggak masalah dia lemparannya gitu. Nggak masalah. Kalau misalnya untuk pemain itu memang yang terakhir dilakukan itu di NBA, pemain terakhir yang saya ingat melakukannya tuh ada rookie-nya Houston Rockets tahun 2016, pemain Afrika gitu, Nigeria apa Angola, dia melakukannya pada saat pramusim. Ya udah itu terakhir. Jauh sebelum itu terakhir terjadi itu tahun 2001 kalau nggak salah, si Birdman Anderson. Dia balik dari cedera, tangannya masih sakit, dia ngelemparnya seperti itu. Ya tapi setelah itu ya memang nggak pernah kelihatan lagi lah yang konsisten seperti Rick Barry itu nggak ada. Kalau lu ya Mas Rick, ada satu quote yang aku ingat banget dari Slam Dunk itu, Hanamichi itu
siapa yang menguasai rebound, dia menguasai dunia. Itu kalau di basket beneran kayak gitu beneran apa enggak sih, Kang? Oh iya, jelas. Itu kan yang lupa, itu yang si senternya yang gede banget kan. Yang dia ketika latihan, orang lain dia ngelempar yang ngasal karena emang untuk mencari turunan rebound. Karena gini, underdaring itu menjadi hal yang paling penting, Rick. Karena jam shoot itu kan persentase masuknya ya nggak besar lah ya. Dibandingkan masuk poin dari layup ataupun slam dunk yang bisa. Nah, ketika bola pantulannya itu lepas, dan itulah yang memang menjadi kunci dari sebuah permainan. Dan itu dibuktikan dengan Dennis Rodman kan. Kenapa Phil Jackson bawa Dennis Rodman ke tripit yang kedua Chicago Bulls? Ya karena itu. Di Bulls itu kan banyak shooter. Ada Scottie Pippen, ada Steve Kerr, ya kita tahu juga Michael Jordan. Mereka adalah semua shooter. Dan ketika bola pantulnya itu lepas, Rodman lah tugasnya. Dia memang luar biasa lah Rodman ini ya. Kalau menurut saya ini, Rodman ini sebenarnya ketika di NCAA salah satu pointer ganas ya. Dia banyak mencetak poin, tapi ketika sudah bermain di level NBA, apalagi kemudian bersama Jordan dan kawan-kawan, dia mau mengurangi egonya dengan hanya mencoba bermain untuk mengambil rebound. Itulah. Kalau di slam dunk kan kebanyakan mengambil cerita-cerita yang sebelumnya udah ada di basket kan, terus dia menyisipkan permainan basket itu dalam gamenya itu. Kalau di Tsubasa seperti itu juga atau malah kebalikannya, gimana Mas? Iya, sebenarnya kayak apa namanya? Ya banyak juga yang mengambil dari kejadian-kejadian nyata gitu, tapi kan dia fokusnya lebih ke perjalanannya Tsubasa. Dia sebagai anak kecil pengen ke kejuaraan nasional, ke timnas gitu. Jadi lebih ke ngangkatnya bukan ke pertandingannya, tapi ke semangatnya dia. Kayak anime olahraga yang lain lah, yang tradisional Jepang kan pasti ngangkatnya anak-anak sekolah gitu, pengen ke kejuaraan nasional, pengen ke tim nasional kayak gitu. Dan di Tsubasa itu kan kalau nggak salah ada pemain yang representasi dari tokoh nyata kan, kayak ada Maradona, Dino gitu kan, pas si Tsubasa ketemu di Piala Dunia itu kan. Mas Torik ingat? Udah lupa ya. Udah lupa ya? Saya ingat malah. Apa, Arik? Kang jalur dulu. Enggak, kalau saya sih Tsubasa ya memang ya mungkin karena zamannya nggak pas saja ya. Dalam artian gini, Tsubasa itu pas saya nonton sekali itu kan siang-siang tuh ya, masih jam kuliah dulu masih kuliah di Jatinangor tuh, nggak kekejar lah. Yang formasi rumah burung, sangkar burung itulah yang menurut saya nggak paham, itu yang bikin saya nggak begitu suka Tsubasa, karena seolah dilama-lamain gitu. Nyerang dari garis tengah nyampe sononya bisa berapa segmen sendiri kan, itu males gitu. Makanya sejak lagi zaman kuliah itu ya ini nggak logis lah. Itu yang temponya apa Riz? Temponya rada lambat jadinya ya, maksudnya itu 5 menit kerasanya 1 episode gitu kan. Iya, tapi memang ternyata baru saya sadar bahwa semua film serial di Jepang itu sepanjang itu ya. Ketika saya nonton Senseiya pun, Senseiya yang dulu ya, yang tahun 80-an memang ketika untuk melepaskan satu pukulan aja bisa berapa detik sendiri. Itu karena animasinya mungkin dulu pas itu masih susah, Kang, masih digambar. Jadi untuk ngelamain running time jadi kayak itu, selain untuk dramatisasi sih. Ya, enggak sih. Mungkin pada saat itu lagi bosen aja olahraga. Jadi animenya kan kalau nggak salah Tsubasa itu jam 3 ya. Setengah 4 tuh di TV lain ada apa namanya? Samurai X ya. Saya lebih tertarik yang gambar yang lebih bagus sih. Kalau Slam Dunk itu kan berawal dari manga dulu, komiknya dulu. Kalau Tsubasa juga semuanya kayak gitu ya? Sama. Kalau Tsubasa malah dia hadir ketika manga di Jepang itu dikelilingi oleh malah olahraga tuh nggak ada, kayak semuanya tuh yang kayak orang-orang berotot gitu, Ashita Nojo dan lain-lain kayak gitu. Nah, Tsubasa hadir dengan tokohnya kecil kayak gitu, selain Dragon Ball ya, selain yang mengubah itu sama Tsubasa, kok tokohnya chibi-chibi kecil gitu. Jadi kan orang tertarik, dan
Katanya salah satu yang membuat sepak bola di Jepang itu berkembang itu karena Manga Tsubasa juga. Kehadiran Manga Tsubasa tahun 80-an, 90-an. Ya kalau saya pada saat itu memang nggak Tsubasa nggak ya, dalam artian pada saat yang sama mungkin waktunya mungkin nggak beda jauh lah. Saya lebih baca si Shoot yang si Toshiko Tanaka. Yeah. Kubola yang terkenalnya yang meninggal. Ya, yang melewatin 11 pemain terus meninggal ya, Kang. Ya itu yang lebih untuk manga sepak bola yang buat saya itu Shoot sama Offside ya waktu itu. Tapi kalau saya ada satu lagi Kang yang kan kalau manga sepak bola itu banyak ya, Iranoki, Whistle, Shoot. Kalau saya tapi favoritnya sebenarnya malah Giant Killing, Kang. Giant Killing. Oke. Giant Killing itu beda sama anime tradisional yang anak-anak SMA, SMP gitu. Dia nyeritain tentang dunia sepak bola profesional di Jepang. Jadi Liga Jepang ceritainnya. Tokoh utamanya itu pelatihnya sama pemain muda lah kalau bisa dibilang tokoh utama. Nyeritain tentang klub namanya East Tokyo United di Liga Jepang real juga. Maksudnya nama-namanya juga menurut liga-liga Jepang lah, real lah. Jadi nyeritain tentang transfer, taktik, mental juga pemain, konflik antar fans. Itu anime sepak bola favorit saya sih sebenarnya malah Giant Killing. Mungkin jarang yang denger ya, tapi itu kalau rekomendasi saya sih harus ditonton sih Giant Killing. Karena berbeda dengan manga-manga olahraga yang lain, nyeritainnya dunia pro. Nah, kalau kayak Tsubasa gini-gini, Giant Killing gitu-gitu berpengaruh terhadap sepak bola Jepang itu sendiri nggak sih? Kalau termasuk nanti Slam Dunk, Kang Jalu bisa cerita berpengaruh terhadap basket di Jepang apa enggak? Ya, mungkin bisa ya, dalam artian gini. Slam Tsubasa itu kan memang untuk memasarkan sepak bola kan, pada saat itu dibuat kan. Yang akhirnya memang ya kita tahu lah bahwa bintang besar Jepang hingga saat ini yang kita terkenal kan Hidetoshi Nakata pun sampai terinspirasi dari sana. Ya, yang menariknya adalah bahwa manga-manga itu, manga sepak bola juga dan basket itu adalah muncul ketika sebenarnya Jepang nggak jago-jago banget dalam olahraga tersebut. Ya, basketball juga ternyata kan saat ini Jepang bukanlah 4 negara terbaik di Asia. Di 4 negara itu Cina, Korea Selatan, Iran, saya lupa satu lagi mana. Jepang itu termasuk kalau kita lihat di daftar calon peserta Piala Dunia itu ada di pot kedua dalam hal unggulan di zona Asia. Ya ini memang bisa jadi ini untuk cara mereka untuk untuk membuat tertarik masyarakatnya terhadap suatu hal tertentu. Itu sih. Karena di Jepang sendiri literasinya kan tinggi. Bahkan ada hal-hal yang menarik dari masalah media cetak ini bahwa di Jepang tuh media cetak sangat spesifik, Chris. Bahkan saya pernah nemu ada media cetak yang berbicara soal serangga. Serangga untuk, ya kan mereka mengoleksi kan. Kayak kalau kita baca komik Doraemon atau apapun, mereka sangat suka mengoleksi kumbang kan. Dan itu memang ada majalahnya tersendiri dan ada komunitasnya tersendiri. Dan memang ada bayarnya juga. Jadi karena literasi mereka yang sangat tinggi, wajar apabila kemudian banyak segala hal tumbuh itu karena manga-manga tersebut. Ya, saya juga pernah baca itu sih, penelitian gitu, polling sih maksudnya. Sekarang pecinta basket di Jepang itu emang bisa di-trace balik sampai ke tahun 90 sampai 96 pas Slam Dunk-nya tayang di sana animenya. Jadi mereka emang seneng basket gitu. Awal mulanya juga dari Slam Dunk gitu loh. Jadi emang kayak Tsubasa gitu emang untuk menumbuhkan rasa cinta mereka juga ke manga-manga itu. Karena dari awal kan emang Jepang kan olahraganya baseball gitu ya, Kang. Bukan sepak bola, bukan basket. Ya, baseball. Ya jujur aja kalau misalnya orang nanya kan banyak gitu orang yang tahu olahraga. Ya jadi wartawan olahraga yang tahunya pertama itu sepak bola. Kalau di gua tuh olahraga yang tahu pertama justru baseball. Tahun 85 atau kalau nggak salah saya ingat olahraga pertama yang saya pingin itu adalah baseball karena banyak nonton anime itu. Anime apa, Kang? Baseball?
Enggak, Masih ingat? anime enggak, itu film robot sih. Dalam artian kan zaman dulu kan kita Iya. nyewa-nyewa kaset video tuh film robot. Nah, Hmm. jadi pas di film robot itu rata-rata jagoannya ada yang bermain baseball. Gak ada yang main bola tuh tahun berarti kan tuh robot yang di Jepang tuh tahun 80-an rame di Indonesia sebenarnya diproduksinya tahun 70-an kan. Iya, benar. Iya. Nah, yang kemarin tuh kayak Tsubasa itu kan ada kayak produksi ulangnya kan, kalau nggak salah ya Masih 2018 masih. itu. Terus Hmm. kalau Slam Dunk belum ada ya yang baru yang edisi yang dulu itu, Bang. Iya, Slam Dunk nggak ada. Kalau Tsubasa kan kita tahu lah CV-nya itu seperti apa. Kalau basket sih yang terbaru ya mungkin yang ya Torik juga nonton yang di belakang saya ini Kuroko no Basket. Jadi cara Kuroko bermain basket ya tentang bahwa pentingnya kerjasama tim. Intinya sih itu dari 75 episode itu pentingnya bahwa adalah kita tidak bisa berjuang sendirian dalam olahraga permainan. Intinya sih dalam 75 episode itu. Dan Itu yang mungkin dan apa Aris? Dan itu relevan dengan kehidupan gitu ya, dibikin biar orang oh iya jadi ada greget ketika membacanya itu. Iya, kalau Torik sih nggak begitu suka katanya karena banyak jurus-jurusnya. Kalau ini sih kalau saya bukan melihat masalah jurus sih, tapi memang secara psikologi itu ada namanya saya permainan sih sudah berada dalam zona kan, in the zone area, masuk zone. Yaitu istilahnya mungkin kalau untuk orang-orang yang nggak suka basket akan sangat aneh. Tapi ternyata dalam zone itu ada memang istilah masuk ke dalam zona itu ada hal yang sangat lumrah ketika membicarakan basket. Kalau kita lihat itu adalah situasi ketika seorang pemain sangat konsentrasi banget dan akhirnya jago banget, yaitu adalah ya secara gambaran umumnya lah ya zona itu seperti itu. Dari sisi psikologis pun pernah saya baca bahwa in the zone itu memang ada dalam dunia olahraga dan maupun dalam kehidupan manusia. Jadi kadang-kadang mungkin Arista atau Torik ngerasa gila nih gue persen lagi semangat banget, lagi segala apa yang dilakuin jadi kayak Midas lah apa yang kita lakuin sukses. Nah itu adalah sisi mental seseorang ketika sudah berada dalam zona. Kayak konsentrasi total gitu ya, Kang? Konsentrasi total, pokoknya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik lah. Gitu. Tapi kalau aku memang kayak suka Kuroko tuh Kurokonya. Jadi dia kayak nggak terlihat kan awalnya, dia nggak dianggap semua orang, dia nggak terlihat gitu. Terus ternyata dia seseorang yang luar biasa penting gitu untuk permainan tim. Senangnya di situ. Ya, selain bahwa pesan ya, tadi kayak apa? Bahwa semua itu kerja sama tim. Karena kan yang ingin dibuktikan Kuroko itu adalah bahwa tim sebelumnya itu jago karena individualistis lah. Ya sama lah kalau mungkin ketika Real Madrid zamannya Galacticos bahwa semua pemain berbakat dan semua bisa nyetak gol, seperti itulah. Tapi ternyata Kuroko dengan hanya kemampuan basket yang dalam tanda petik biasa-biasa aja, ya mungkin seperti Stockton lah yang terkenal dengan umpan asis-asisnya doang, ya itulah yang dilakukan Kuroko sebenarnya. Kalau aku ngelihatnya kayak dia tuh mirip kalau di Tsubasa ya kan kayak Misaki gitu loh. Dia tuh nggak egois, dia dukung Tsubasa biar Tsubasanya cemerlang. Misaki-nya nggak neko-neko, nggak punya kekuatan yang tapi dia tuh melengkapi Tsubasa gitu loh. Itu salah satu tokoh favorit juga di Tsubasa itu Misaki malah. Iya, karena di situ ya istilahnya si Kuroko yang paling terkenal Bokua Kageda ya, bahwa aku adalah bayangan. Dia justru senang menjadi orang yang nomor 2, bukan yang muncul pertama. Oke, berharap nggak sih dua anime Tsubasa dan Slam Dunk ini direperulang seperti ketika Seiya dibikin oleh Netflix dalam versi terbarunya itu kan lebih cepat nggak ngeluarin jurusnya lebih cepat, maksudnya nggak bertele-tele gitu. Ya kalau singkat aja Kang Jalu. Ya Tsubasa kan udah sebenarnya untuk versi giliran kedua. Ya Slam Dunk mungkin ya berharap ada, tapi yang menarik adalah bagaimana kelanjutannya sih. Kan Slam Dunk itu berhenti ketika Rukawa sama si Hanamichi cedera ya Rick ya. Habis itu udah selesai.
mereka duduk di tepi sungai apa di tepi pantai, abis itu nggak ada, ya pingin aja lihat lanjutannya ketika Sohoku bermain tanpa Gori dan siapa yang jago 3 point, saya lupa jadinya. Misaki juga ya namanya ya? Bukan. Siapa sih yang Misaki kan? Iya, itu aja sih kalau saya berharap lanjutannya doang. Tapi emang dulu animenya emang nggak selesai kan, emang nggak selesai sampai manganya selesai itu. Iya, Jadi mungkin animenya cuma sampai final doang kan, sampai naik stasiun. Semoga sih bakal di produce ulang ya untuk kayaknya, karena di luar Jepang pun kan fansnya kayaknya banyak banget dan bisa dinikmatin sama yang orang-orang barat juga, kayaknya oke kalau buat direproduce ulang gitu. Ya, jadi intinya sebenarnya gini lah, bahwa dalam setiap film itu ada nilai yang bisa kita dapatkan. Ya, termasuk dari film kartun, sekonyol apapun film anime atau film kartun, itu bisa ada apalagi yang tentang olahraga, ada nilai yang bisa kita pelajari lah. Itu aja sih. Oke, Mas Torik, Kang Jalu, sepertinya udah cukup lama kita berbincang ini. Waktunya juga harus memisahkan kita. Jangan lupa buat buat like, komen, dan subscribe teman-teman, dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Skor Indonesia. Kang Jalu, terima kasih. Mas Torik, terima kasih. Sampai jumpa di obrolan Skorso selanjutnya.